kasih atas kesempatannya. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah materi dengan judul Dasar-dasar Intelijen Bisnis, Database, dan Manajemen Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang beranggotakan Sherin Putri Puspitasari, NIM 20808141042, Amanda Farliana Mainasari, NIM 20808141051, Husnul Khotimah, NIM 20808141054, dan saya sendiri, Sahwat Yasnur Aini, dengan NIM 20881 41041. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah mengelola organisasi data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, kemampuan utama sistem manajemen basis data atau DBMS dan mengapa DBMS relasional begitu kuat. Subbab yang ketiga, alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database. Yang keempat, pentingnya untuk mengelola sumber daya data perusahaan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengelola organisasi data dalam lingkungan file tradisional. Saat ini, sistem informasi yang efektif dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan yang tersedia untuk pengguna atau pengambil keputusan. Oleh sebab itu, pengelolaan data dirasa sangatlah penting karena informasi yang akurat akan bebas dari kesalahan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila berguna dan sesuai untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang akan dibuat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu persyaratan dan konsep pengorganisasian file. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki data yang dimulai dengan bit dan byte, kemudian berlanjut ke field, record, file, dan basis data atau database. Konsep ini dibuat untuk pengorganisasian file yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah bit. Sebuah bit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Yang kedua, byte. Sekelompok bit disebut byte, yang mewakili satu karakter yang bisa berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Yang ketiga, field, atau bidang, atau lapangan, yaitu sekumpulan karakter yang menjadi sebuah kata, sekelompok kata, atau nomor lengkap seperti nama atau umur seseorang. Yang keempat, record. Record adalah sekumpulan field atau bidang yang terrelasi. Yang kelima, file adalah sekelompok record yang berjenis sama. Yang terakhir adalah database. Database adalah sekumpulan file yang terrelasi. Field yang merupakan sekelompok bidang terkait seperti nama siswa, mata kuliah yang ditempuh, tanggal, dan nilai yang terdiri dari sebuah catatan atau record selanjutnya. Sekumpulan record dengan tipe yang sama disebut file, dan sekelompok file yang terkait akan membuat sebuah database. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya adalah pengolahan file tradisional. Di sebagian besar organisasi, sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana di seluruh perusahaan. Misalnya seperti akuntansi, keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, penjualan, dan pemasaran. Semuanya mengembangkan sistem dan file data mereka sendiri. Selain itu, setiap aplikasi memerlukan file data unik yang kemungkinan merupakan subset dari file master. Bagian dari file master atau file induk ini menyebabkan redundansi dan inkonsistensi data, pemrosesan yang tidak fleksibel, dan sumber daya penyimpanan yang terbuang. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk beroperasi. Misalnya area fungsional sumber daya manusia mungkin memiliki file induk kepegawaian, file penggajian, file asuransi kesehatan,
file pensiun, dan seterusnya hingga puluhan, bahkan mungkin ratusan file dalam program yang ada. Di perusahaan, secara keseluruhan proses ini menyebabkan beberapa file induk dibuat, dipelihara, dan dioperasikan oleh divisi atau departemennya yang terpisah. Seiring berjalannya proses ini yang berlangsung selama 5 atau 10 tahun, organisasi akan dibebani dengan ratusan program dan aplikasi yang sangat sulit untuk dipelihara dan dikelola. Masalah yang timbul adalah redundansi dan inkonsistensi data, ketergantungan data program, tidak fleksibel, keamanan data yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Poin selanjutnya adalah masalah dengan lingkungan tradisional. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi data adalah adanya duplikat data dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di lebih dari satu tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi secara independen mengumpulkan bagian data yang sama dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Redundansi data menghabiskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data di mana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Yang kedua, ketergantungan data program. Ketergantungan data program mengacu pada penggabungan data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file tersebut sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data. Dalam lingkungan file tradisional, setiap perubahan dalam program perangkat lunak dapat memerlukan perubahan data yang diakses oleh program tersebut. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan khusus atau menanggapi kebutuhan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan khusus tersimpan di suatu tempat dalam sistem tetapi mungkin terlalu mahal untuk diambil. Yang keempat adalah keamanan yang buruk. Karena hanya ada sedikit kontrol atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi mungkin yang tidak terkendali, manajemen kemungkinan tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Yang terakhir adalah kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir secara bebas melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika penggunaan menemukan nilai yang berbeda untuk bagian informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai keakuratan data mereka. Sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kemampuan utama sistem manajemen basis data atau DBMS dan mengapa DBMS relasional begitu kuat. Next. Database adalah kumpulan data yang diatur untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang berlebihan. Misalnya, alih-alih perusahaan menyimpan data karyawan dalam sistem informasi terpisah dan file terpisah untuk personel, pengajian, dan tunjangan, perusahaan dapat membuat satu database sumber daya manusia yang unik. Dengan begitu, teknologi database ini mengurangi banyak masalah organisasi file tradisional. Next. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai interface antara program aplikasi dan file data fisik. Bagaimana DBMS memecahkan masalah lingkungan file tradisional? DBMS mengurangi redundansi atau penyimpanan ganda dan inkonsistensi data dengan meminimalkan file yang terisolasi di mana data yang sama diulang. Walaupun tidak bisa menghilangkan redundansi data sepenuhnya, tetapi DBMS dapat membantu mengontrol redundansi. DBMS memungkinkan organisasi untuk mengelola data
penggunaannya, dan keamanannya secara terpusat. Berbagi data di seluruh organisasi lebih mudah karena data disajikan kepada pengguna berada di satu lokasi, bukan terpecah-pecah di banyak tempat. Next. DBMS relasional. DBMS kontemporer menggunakan model database yang berbeda untuk melacak entitas atribut dan hubungannya. Jenis DBMS terpopuler saat ini untuk PC serta untuk komputer yang lebih besar dan in-frame adalah DBMS relasional. Database relasional mempresentasikan data sebagai tabel dua dimensi, atau disebut juga relasi. Tabel ini bisa disebut sebagai file. Tabel relasional database. Sebuah database relasional mengatur data dalam bentuk tabel dua dimensi. Diilustrasikan di gambar berikut, adalah tabel untuk entitas supplier dan part yang menunjukkan bagaimana mereka mewakili setiap entitas dan atributnya. Supplier number adalah kunci utama untuk tabel supplier dan kunci asing untuk tabel part. Next. Operasi DBMS relasional. Tabel database relasional dapat dikombinasikan dengan mudah untuk mengirimkan data yang dibutuhkan oleh komputer, dengan ketentuan bahwa setiap dua tabel memiliki elemen data yang sama. Dalam database relasional, 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna yaitu operasi pilih, operasi gabungan, dan operasi proyek. Operasi pilih membuat subset yang terdiri dari semua catatan dalam file yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Operasi gabungan gabungkan tabel relasional untuk memberi pengguna informasi lebih banyak daripada yang tersedia di tabel individual. Dan operasi proyek menciptakan subset yang terdiri dari kolom dalam sebuah tabel yang memungkinkan pengguna membuat tabel baru yang hanya berisi informasi yang dibutuhkan. Next. Kemampuan sistem manajemen basis data. Sebuah DBMS mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Yang paling penting di sini adalah bahasa definisi data, kamus data, dan bahasa manipulasi data. Bahasa definisi data, di sini DBMS memiliki sebelumnya baik untuk yang bahasa definisi data, DBMS memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi database yang akan digunakan untuk membuat tabel database dan untuk menentukan karakteristik bidang di setiap tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data sendiri yaitu file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristiknya. Kamus data untuk database perusahaan besar dapat menangkap informasi tambahan seperti penggunaan, kepemilikan, otorisasi, keamanan, dan individu, fungsi bisnis, program, dan laporan yang menggunakan setiap elemen data. Dan yang terakhir yaitu bahasa manipulasi data. DBMS termasuk alat untuk mengakses dan memanipulasi informasi dalam database. Sebagian besar DBMS memiliki bahasa khusus yang disebut bahasa manipulasi data yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dalam database. Bahasa manipulasi data yang paling menonjol saat ini adalah bahasa query terstruktur atau SQL. Next. Merancang database. Untuk membuat database harus memahami hubungan antar data, tipe data yang akan dipertahankan dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu berubah untuk mengelola data dari perspektif seluruh perusahaan. Basis data ini membutuhkan desain konseptual dan desain fisik.
Desain konseptual atau logis database adalah model abstrak database dari perspektif bisnis, sedangkan desain fisik menunjukkan bagaimana database sebenarnya diatur pada perangkat penyimpanan akses langsung. Next. Normalisasi dan diagram hubungan entitas. Untuk menggunakan model database relasional secara efektif, pengelompokan data yang kompleks harus disederhanakan untuk meminimalkan elemen data yang berlebihan. Proses pembuatan struktur data yang kecil, stabil, namun fleksibel, dan adaptif dari kelompok data yang kompleks disebut normalisasi. Sistem database relasional mencoba untuk menegakkan integritas referensial aturan untuk memastikan bahwa hubungan antara tabel yang digabungkan tetap konsisten. Desainer database mendokumentasikan model database mereka dengan diagram hubungan entitas. Next. Yang selanjutnya yaitu database non-relasional. Sistem manajemen bisnis data non-relasional menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola kumpulan data besar di banyak mesin terdistribusi dan untuk meningkatkan atau menurunkan skala dengan mudah. Mereka berguna untuk mempercepat query sederhana terhadap volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur, termasuk web, media sosial, grafik, dan bentuk data lain yang sulit dianalisis dengan alat berbasis SQL tradisional. Basis data NoSQL dapat menangani informasi terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur tanpa memerlukan pemetaan basis data yang membosankan, mahal, dan memakan waktu untuk menormalkan semua data ke skema yang kaku, seperti yang dipersyaratkan oleh basis data relasional. Next. Yang selanjutnya yaitu database pooled dan database terdistribusi. Layanan manajemen data berbasis cloud memiliki daya tarik khusus untuk perusahaan rintisan yang berfokus pada web atau usaha kecil hingga menengah yang mencari kemampuan database dengan biaya lebih rendah daripada produk database in-house. Database terdistribusi adalah salah satu disimpan di beberapa lokasi fisik. Bagian atau salinan database disimpan secara fisik di satu lokasi, dan bagian atau salinan lainnya disimpan di lokasi lain. Google sekarang menawarkan teknologi basis data terdistribusi Spanner sebagai layanan cloud. Spanner ini memungkinkan penyimpanan informasi di jutaan mesin di ratusan pusat data di seluruh dunia dengan alat pengatur waktu khusus untuk menyinkronkan data secara tepat di semua lokasi dan memastikan data selalu konsisten. Next. Yang selanjutnya, blockchain. Blockchain adalah teknologi database terdistribusi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk membuat dan memverifikasi transaksi di jaringan hampir secara instan tanpa otoritas pusat. Blockchain ini merupakan teknologi dasar untuk Bitcoin, Ethereum, dan kriptokurrensi lainnya. Beberapa manfaat database blockchain yaitu yang pertama, jaringan blockchain secara radikal mengurangi biaya verifikasi pengguna, validasi transaksi, dan risiko penyimpanan dan pemesanan informasi transaksi di ribuan perusahaan. Yang kedua, blockchain dapat menyediakan sistem transaksi tunggal, sederhana, dan berbiaya rendah untuk perusahaan yang berpartisipasi. Yang ketiga, standarisasi pencatatan transaksi dibantu melalui penggunaan kontrak pintar. Dan yang keempat, kesederhanaan dan keamanan yang ditawarkan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database. Yang pertama, mengenai tantangan big data. Sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan ke dalam baris dan kolom pada sistem manajemen basis data relasional. Sejak saat itu, ada lonjakan data dari lalu lintas web, pesan surel atau email, dan konten media sosial seperti Twitter, status pesan, serta data yang dihasilkan mesin dari sensor, digunakan dalam pengukur pintar
sensor manufaktur, dan pengukur listrik, atau dari sistem perdagangan elektronik. Sekarang menggunakan istilah data besar atau yang disebut big data untuk menggambarkan kumpulan data dengan volume yang sangat besar, sehingga berada di luar kemampuan DBMS atau sistem manajemen basis data biasa untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis. Yang kedua, mengenai infrastruktur intelijen bisnis. Infrastruktur dari intelijen bisnis memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis, termasuk data berkapasitas besar yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemampuan-kemampuan ini meliputi data warehouse, data mart, Hadoop, komputasi dalam memori, dan platform analitik. Infrastruktur intelijen bisnis yang pertama yaitu data warehouse. Data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Data tersebut ditunjukkan bagi banyak sistem operasional transaksi-transaksi penting seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, termasuk data dari transaksi web, dan dikombinasikan dengan data sumber eksternal serta mengoreksi data yang tidak akurat dan kurang lengkap, sekaligus memperbaiki susunan data bagi kepentingan laporan dan analisis data bagi pihak manajemen sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang kedua, yaitu data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Sebagai contoh, perusahaan bisa saja mengembangkan data mart bagi divisi penjualan dan pemasaran untuk mengurusi informasi pelanggan. Selanjutnya, infrastruktur intelijen bisnis yang ketiga yaitu Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pemrosesan paralel terdistribusi dari sejumlah besar data di seluruh komputer. Perusahaan menggunakan Hadoop untuk menganalisis data dengan volume yang sangat besar, serta memfragmentasi area untuk data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur sebelum disimpan ke dalam data warehouse. Lalu untuk infrastruktur intelijen bisnis yang keempat yaitu komputasi dalam memori. Komputasi dalam memori itu cara lainnya untuk memfasilitasi analisis data yang benar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori in-memory. Sangat dapat mengendalikan memori utama dari komputer. Untuk data penyimpanan DBMS yang konvensional menggunakan sistem penyimpanan disk. Produk-produk komersial terkemuka bagi komputasi dalam memori meliputi X Performance Analytics Appliance atau yang disebut HANA dari SAP dan Oracle Exalytics, masing-masing menyediakan serangkaian komponen perangkat lunak yang terintegrasi, meliputi perangkat lunak database dalam memori dan perangkat lunak analitik yang terspesialisasi dan menjalankan perangkat keras untuk pekerjaan komputasi dalam memori. Sentrika, utilitas gas dan listrik memanfaatkan HANA untuk merekam dengan cepat dan menganalisis sejumlah data yang sangat besar yang dihasilkan oleh alat pengukur handal. HANA juga membantu Sentrika untuk menunjukkan kepada para pelanggannya mengenai pola pemakaian energi mereka sangat real-time dengan menggunakan perangkat online dan mobil.
Selanjutnya, infrastruktur intelijen bisnis yang kelima yaitu platform analitik. Platform analitik ini sepertinya misalnya IBM Netezza dan Oracle Exadata menampilkan sistem perangkat keras, perangkat lunak yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang secara spesifik dirancang untuk pemrosesan permintaan dan analitik. Sebagai contoh, IBM Netezza menampilkan database yang terintegrasi secara ketat, server dan komponen-komponen penyimpanan yang menangani pertanyaan analitik yang rumit dari 10-100 kali lebih cepat daripada sistem tradisional. Platform analitik juga memasukkan sistem dalam memori dan NoSQL, sistem manajemen database non-relasional. Lalu untuk selanjutnya mengenai alat analisis berupa hubungan pola dan tren. Setelah data ditangkap dan diatur menggunakan teknologi intelijen bisnis, data tersebut bersedia untuk analisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak untuk query dan pelaporan basis data, analisis data multidimensi atau yang biasa disebut OLAP, dan penambangan data. Yang pertama, pemrosesan analitik online atau yang disebut OLAP. Pemrosesan analitik online atau OLAP mendukung analisis data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu yang mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Misalnya hal tersebut dalam jumlah waktu yang cukup cepat, bahkan ketika data disimpan dalam database yang sangat besar, seperti angka penjualan selama beberapa tahun. Yang kedua, mengenai penambangan data atau yang biasa disebut dengan data mining. Penambangan data memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam database besar dan menyimpulkan aturan darinya untuk memprediksikan perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan meramalkan efek dari keputusan tersebut. Jenis informasi yang diperoleh dari penambangan data atau data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, klaster, dan perkiraan. Untuk jenis informasi yang diperoleh dari penambangan data, yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah kejadian yang terkait dengan satu peristiwa. Yang kedua, urutan. Di dalam urutan, peristiwa terkait dari waktu ke waktu. Yang ketiga, klasifikasi. Dalam klasifikasi, membahas pola-pola yang menggambarkan kelompok yang mana suatu barang yang dimiliki dengan memeriksa barang yang ada dan telah diklasifikasikan dengan menarik kesimpulan dari serangkaian aturan. Yang keempat, pengklasteran, clustering atau pengelompokan, yaitu bekerja dengan cara yang sama seperti klasifikasi ketika belum ada kelompok yang ditentukan. Dan yang kelima, perkiraan atau peramalan yang melibatkan prediksi dengan cara yang berbeda seperti serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan nilai-nilai lain yang akan terjadi. Salah satu penggunaan yang terkenal atas penambangan data atau data mining adalah menyediakan analisis pola dalam data pelanggan yang terperinci bagi kampanye pemasaran, one-to-one atau
untuk mengidentifikasi para pelanggan yang menguntungkan. Departemen Pemasaran Korporat menggunakan informasi untuk membuat profil perjudian yang terperinci berdasarkan nilai berkelanjutan pelanggan tertentu bagi perusahaan. Untuk yang selanjutnya mengenai penambangan teks dan penambangan web. Bisnis dapat beralih ke penambangan teks untuk menganalisis transkrip dari panggilan Kepala Pusat Layanan Pelanggan untuk mengidentifikasi layanan utama dan menyelesaikan masalah atau untuk mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan mereka. Perangkat lunak analisis sentimen atau sentimen analisis dapat dilakukan penelusuran atas komentar teks dalam bentuk email, blog, percakapan dalam media sosial atau bentuk survei untuk mendeteksi opini yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan mengenai topik bahasan tertentu. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, untuk subbab yang keempat, yaitu pentingnya untuk mengelola sumber daya data perusahaan. Next. Dalam menyiapkan database, perlu untuk memastikan data dalam bisnis tetap akurat, andal, dan tersedia saat dibutuhkan, sehingga hal yang diperlukan yaitu untuk mengelola data, yakni yang pertama dengan menetapkan kebijakan informasi. Sebuah kebijakan informasi berarti menerapkan aturan dalam organisasi untuk memperoleh serta menyebarkan informasi. Kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas secara khusus. Selain itu, mengidentifikasi unit organisasi, berbagai informasi, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui informasi. Dalam bisnis kecil, kebijakan informasi ditetapkan oleh pemilik atau manajer, sedangkan dalam organisasi besar, pengelolaan dan perencanaan informasi memerlukan fungsi administrasi formal. Next. Terdapat hal-hal yang berhubungan dalam menerapkan kebijakan informasi. Yang pertama, administrasi data berkaitan dengan tanggung jawab atas kebijakan dan prosedur khusus yang dikelola sebagai sumber daya organisasi. Tanggung jawab ini termasuk mengembangkan kebijakan informasi, perencanaan data, mengawasi desain database, pengembangan kamus data, dan memantau sistem informasi. Yang kedua, tata kelola data berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola keamanan data yang digunakan dalam perusahaan. Tata kelola tersebut termasuk pada peningkatan privasi, keamanan, kualitas data, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, administrasi basis data berkaitan dengan kerjasama dengan pengguna, di mana menerapkan database fisik, berhubungan logis antar elemen, aturan akses, dan prosedur keamanan. Suatu organisasi besar akan memiliki desain database dan grup manajemen dalam divisi sistem informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan isi database. Next. Memastikan kualitas data. Basis data dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan membantu memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Langkah-langkah untuk memastikan database organisasi lebih akurat dan diandalkan ada 3. Langkah yang pertama, organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas untuk mengedit data setelah database beroperasi. Langkah yang kedua, melakukan audit kualitas data merupakan survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Data berbeda yang berasal dari sistem informasi.
Next. Next. Masalah kualitas data bukan hanya masalah bisnis. Hal ini menyebabkan masalah bagi individu, mempengaruhi kondisi keuangan, dan bahkan pekerjaannya. Database yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menimbulkan masalah bagi peradilan pidana dan keselamatan publik. Sebagian kecil perusahaan ada yang mengizinkan masing-masing departemen bertanggung jawab menjaga kualitas data mereka sendiri. Namun, praktek administrasi data terbaik memerlukan pemusatan tata kelola data, standarisasi data organisasi, pemeliharaan kualitas data, dan aksesibilitas. Next. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang atau lebihnya dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.